Walakul hazatina, dan izin beliau Sang Hyang Nursanwana silakan rubah ekor 9 dimanapun berada. Mas untuk mediator Allah monggo disinkronkan dengan tim mediator, disinkronkan. Sekarang bisa bahasa Indonesia langsung otomatis, bisa bicara bahasa Indonesia langsung otomatis. Assalamualaikum. Suaranya besar, maksimal, power yang bertambah. Selamat malam. Bisa bahasa Indonesia ya? Sekarang bisa bahasa Indonesia, baik dan benar. Allah. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai sudah Islam? Sudah dari dulu. Yang mengislamkan sampean siapa? Nabi Sis. Nabi Sis. Sekarang diislamkan lagi ya, di bawah naungan Sang Hyang Nursanwana ya. Biar ngobrolnya lebih enak. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masukkan rukun iman, rukun Islam dalam qalbu sampai amalan Masukkan sampai Allah. Lapar tertarik dari sampean, cara sholat, cara wudu lengkap semuanya. Islamnya zaman sekarang, Islamnya Kanjeng Nabi Muhammad di bawah naungan Sang Hyang Nursanwana Allah. Ya, ada apa? Sampean yang mengislamkan Nabi Sis. Gimana cerita sampean udah berapa ribu tahun usia sampean? Saya jauh sebelum Nabi Sis lahir, saya sudah ada. Saya siluman. Dari awal siluman atau dulunya manusia? Manusia. Oh jadi siluman tuh gimana ceritanya? Saya menyembah rupa. Menyembah rubah? Iya. Sangat mengidolakan hewan itu nyampe saya sembah-sembah. Suara yang besar ya? Iya. Nah sampean mitos rubah ekor 9 itu emang nyata adanya atau seperti apa? 9 itu karena umur saya 9 abad. Ekor tetap 1. Bukan itu maksudnya. 1 itu mewakili 100 tahun saya. Sebelum saya ditemukan sama Nabi Sis dulu di Jepang. Di Jepang apa di Cina? Di Cina juga ada siluman ekor rubah juga. Saya itu menjadi pengikutnya Nabi Sis. Nabi Sis itu dulu ya ke Jepang sama ke Cina. Bisa diceritakan perjalanan sampean? Ya, saya itu dari Jepang. Dulu belum ada Jepang namanya. Pulau-nya belum ada namanya. Ya saya itu ya manusia zaman dulu. Sudah lama. Manusia yang belum punya agama. Belum punya Tuhan. Tidak tahu Tuhan. Apalagi agama, apalagi kepercayaan. Saya itu orang primitif. Yang tahunya cuma berburu. Karena saya itu punya hewan peliharaan. Itu rubah. Karena saking
Sukanya saya sama rubah. Saya membuat patung. Sampai saya sembah-sembah. Untuk kemuliaan. Untuk bisa memberi kemakmuran pada desa saya waktu itu. Saya menyembah rubah. Karena dulu ya, saya tidak tahu apa-apa. Kalau zaman sekarang ya, menyembah berhala rubah. Setelah saya mati, saya menjadi siluman. Siluman rubah. Saya hidup lagi. Jadi siluman rubah lama. Berabad-abad. Pas umur saya, abad kelima, saya ketemu sama Nabi Sis. Nabi Sis tahu kalau saya itu siluman yang dulunya manusia. Maka diajaklah saya untuk menemani beliau keliling pulau itu yang sekarang menjadi Jepang dan Cina. Ya, yang seperti sekarang ya, ada mitos-mitos itu ya. Dulu saya seperti itu. Yang menjadi kepercayaan orang-orang Cina dan Jepang. Memang dulu benar adanya. Tapi tidak benar 100%. Karena orang itu mengartikan itu ya, ada benarnya, ada salahnya. Seperti itu. Nah untuk kan ada yang katanya reinkarnasi menjadi manusia, apa itu benar seperti itu atau gimana? Ya kalau dulu masih ada reinkarnasi. Dulu reinkarnasi itu bukan hal yang aneh seperti sekarang. Mungkin kalau sekarang kata-kata reinkarnasi itu hal yang tabu. Kalau dulu ya sebelum ada agama, belum kenal agama ya, mainnya itu masih reinkarnasi. Menitis kembali dan menitis kembali. Mungkin semua agama ada. Mungkin. Saya juga tidak terlalu paham. Tapi kalau masalah reinkarnasi, saya sendiri melakukan reinkarnasi. Berarti pernah jadi manusia kembali? Reinkarnasi saya menjadi rubah. Siluman? Iya. Nah itu kan di anime juga di Jepang ada anime Naruto, kartun Naruto. Itu juga terinspirasi dari siluman rubah atau gimana? Langsung tanya kepada yang membuat komik. Tapi ya setiap negara itu pasti ada sejarah, ada mitos, ada lambang-lambang, ada bendera yang mempunyai makna, mempunyai sejarah, mempunyai arti. Ya mungkin dibikin film seperti itu. Untuk menggambarkan mungkin kalau misalkan ular menggambarkan sifat yang jahat, pendendam, atau apa seperti itu. Kalau buaya setia, itu salah satu contoh saja. Nah kalau untuk kepercayaan di sana, rubah itu dispesialkan seperti apa siluman rubah tersebut? Umur panjang, sama ini kelestarian hidup, kedamaian, rubah. Karena saya dulu ya diajak beliau untuk menyebarkan kedamaian. Nah untuk di zaman waktu ikut zaman Nabi Isis, ibadahnya seperti apa? Ya saya ya tidak perlu diceritakan, bahaya buat sampean. Ya, karena kan walaupun agamanya Islam, cuma Islamnya bukan Islam yang Iya, belum. Mungkin dengan hanya berdoa, ibadahnya hanya zikir. Kita alam itu kan setiap zaman ada ininya sendiri. Ya. Walaupun sama-sama Islam, cuma buat ibadah sholat 5 waktu itu hanya ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Nah untuk sekalian, untuk mitos-mitos
Cina Jepang kan untuk ular naga itu sangat kuat. Kenapa kok banyak naga itu berasal dari sana? Orang-orang Cina itu kan banyak yang bertapa. Banyak yang melakukan reinkarnasi. Itu kebanyakan menjadi naga. Mungkin jadinya ya, kalau naga itu datangnya khusus dari negara Cina. Ya karena jika ada yang reinkarnasi itu pasti menjadi naga. Kebanyakan naga. Ada juga yang menjadi panda. Ada. Tergantung orang sukanya apa, tergantung dari kepercayaannya berarti. Kurang tahu. Orang juga yang mau reinkarnasi itu jika sudah lahir menjadi misalkan panda ya sudah dia menjalankan seperti halnya panda. Tujuan reinkarnasi itu mereka ingin hidup kembali, ingin beribadah jadi lebih baik atau seperti apa? Pasti melakukan lebih baik, ingin menjadi yang lebih baik lagi. Entah itu jadinya apa, pengen menjadi yang lebih baik. Berarti mitos siluman urba itu ada benar adanya, alam tapi dengan hiburan. Di film anime Naruto juga mungkin karakter utamanya kan rubah ekor 9, yaitu salah satu mengangkat mitos yang kuat di sana. Selain sampean, banyak yang lain selain sampean yang jadi rubah, apakah dari yang lain ada juga yang menjadi siluman rubah selain sampean? Cuma saya sendiri. Cuma sampean? Iya. Itu kalau yang nunggu pasangan hidup cinta pertama yang beribu-ribu tahun, apakah benar? Ada ceritanya itu. Tapi tidak seperti yang orang ceritakan sekarang. Agak menceng sedikit. Kalau penantian itu benar adanya. Penantiannya beribuan tahun itu ada. Tapi untuk lebih detailnya, orang tidak ada yang tahu kebenarannya. Nah, sampean kan hidup di zaman Nabi Isis, mungkin udah banyak melihat perjalanan dari zaman ke zaman. Sampean dari zaman ke zaman, sampean tidak mengikuti kayak Nabi Muhammad, Nabi yang lainnya. Apa setia dia hanya di Nabi Isis atau gimana? Kan semua itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya saya mengikuti zaman itu dulu. Ada sesuatu yang mungkin ingin sampean sampaikan atau semacam apa tentang dunia alam gaib, alam siluman itu seperti apa? Apakah semua ada yang jadi ular, cicak, segala macam yang jadi hewan-hewan yang benar-benar hina? Banyak yang seperti itu. Banyak. Itu rata-rata sengaja seperti itu apa dari keilmuan? Ada yang dari keilmuan. Yang lebih parah itu dari keilmuan. Yang lebih parah dari keilmuan? Iya. Keilmuannya seperti apa? Ya banyak. Kebal kalau jadi manusia kembali jadi alam mereka. Mana ada kebal jadi manusia. Kalau kebal itu orang mati ya dijenglot. Dijenglot? Iya. Walaupun jasadnya dikubur, mereka jadi jenglot? Tetap dijenglot. Nah, kalau orang itu nggak sadar, orang yang nggak sadar, maksudnya nggak tahu bahwa efeknya itu jadi jenglot tuh gimana? Apa tetap jadi jenglot walaupun mungkin ilmu kembalnya dia tidak belajar, datang sendiri atau segala macam? Tetap jadi jenglot. Jadi jenglot? Tetap. Untuk memutus agar tidak jadi jenglot gimana? Oh ya susah. Kalau kita kebetulan kita belajar ilmu kebal dan tidak tahu efeknya,
sampai mati misalkan, ya udah. Terus gimana? Mutusnya ya nggak bisa, susah. Dia harus meminta tolong di alam sana. Ya, kalau misalkan menurut anak cucunya yang mesti itu gimana? Jika nurun ya sama mengikuti. Jika ilmunya nurun, akan mengikuti. Saya kasih contoh. Misalkan, sampean minum minuman keras. Sampean nggak tahu kalau itu minuman keras. Diminum 1 botol, mabok nggak? Ya kalau minuman keras saya nggak bisa minum. Misalkan nggak tahu, tetap sampean minum. Mabok apa enggak? Ya mabok. Ya tetap mabok. Kan walaupun kita nggak tahu ya tetap mabok. Iya. Seperti itu. Walaupun kita nggak tahu itu minuman keras, kalau diminum tetap mabok. Jadi kesimpulannya walaupun kita belajar keilmuan, kita tidak tahu efek sampingnya, ya tetap belajar keilmuan ya. Iya. Ya masuk akal itu salah satu yang gampang bisa. Oke, mungkin itu aja untuk bincang-bincangnya tentang siluman rubah untuk mengobati rasa penasaran, karena saya juga salah satu pencinta anime khususnya Naruto sama One Piece.